Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam program Sarapan Surgawi bersama dengan saya, Miss Grace, dan seluruh keluarga besar SKBB. Mari kerabat dan sahabatku, kita sama-sama menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, selamat berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau memulai hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Isi penuh piring hati kami. Biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kepada Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan iman kami menjadi kuat, rohani kami menjadi sehat. Mari ya Tuhan, urapi Miss Grace, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, para sahabat dan para kerabatku, kalau hari Senin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa Allah yang berkuasa atas setiap apa yang ada di dalam dunia ini, Allah yang berkuasa atas hidup kita karena Dia memberikan nafas hidup kepada kita. Tidak ada Allah yang lain yang memberikan nafas hidup kepada manusia selain apa? Selain Yesus Kristus Tuhan. Kenapa kita berani katakan itu? Karena hanya di Alkitab dicatat dengan lengkap bagaimana proses penciptaan dunia ini dengan segala isinya, termasuk manusia. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan para sahabatku. Oleh sebab itu, kita bersyukur sekali karena kita mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang memegang hari-hari kehidupan kita. Karena Dia yang memberikan nafas. Dan pagi ini firman Tuhan berjudul Murka Allah. Wow, apa sih murka Allah? Murka itu lebih dari marah. Bukankah selama ini kita mendengar Allah itu kasih? Loh, kok bisa ada Allah murka? Banyak orang bilang Allah itu kasih,
tidak mungkin ya dia bisa marah, dia bisa menegur karena Allah itu kasih. Saya ingat ada seorang Popo bilangnya ya, jadi orang Chinese sudah lanjut usia, oma gitu, nenek ya. Itu orang yang setia ke gereja, setiap hari Minggu pasti pagi-pagi dia sudah ke gereja. Pagi-pagi sekali dia ke gereja. Ya, kalau dulu ibadah gereja tuh ada yang jam 6 pagi, lalu jam 8 begitu ya. Dia jam 8 pagi, kadang-kadang jam 6. Rajin sekali. Ternyata kenapa dia pagi-pagi ke gereja? Kalau pulang gereja nanti dia bertemu dengan teman-temannya, ngapain? Main kartu, ya, main ceki bilangnya, ya semacam kartu domino, berjudi, judi kecil-kecilan. Satu hari pendeta berkhotbah, ya, pendeta tidak tahu kalau dia suka judi, begitu ya. Tapi satu hari pendeta, hari Minggu itu pendeta khotbah, dia bilang begini, ayo, anak Tuhan tidak boleh judi. Siapa yang judi, Tuhan bisa marah. Tuhan gak suka, itu dosa. Nah, si Popo ini marahnya luar biasa. Pulang itu dia ngedumel. Dia bilang, khotbah apaan itu seperti itu. Saya kan judi cuman iseng-iseng doang. Cuman buat habisin waktu sambil ketemu sama temen-temen, katanya. Ya, saya juga judi pakai uang receh-receh, cuman iseng-iseng. Itu khotbah, bukan Tuhan yang ngomong kalau begitu. Tuhan itu kan kasih. Saya mau katakan itu salah besar, ya. Itu pola pikir yang salah. Tuhan mengasihi kita, benar, tetapi Dia tidak mau kita hidup di dalam dosa. Apakah papa kamu mengasihi kamu? Ya, pasti. Apakah mama kamu mengasihi kamu? Ya, pasti. Kalau begitu papa dan mama tidak pernah marah kalau kamu melakukan kesalahan? Wow, tidak mungkin. Justru karena Dia mengasihi kamu, pasti Dia akan marah, mereka akan marah kalau kamu melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan yang diulang-ulang, ya, membandel. Mari kita mau baca dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-6. Ya, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Apa sih yang dikatakan dengan semuanya itu yang bisa mendatangkan murka Allah? Kita baca ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, apa sih maksudnya yang duniawi? Yang duniawi adalah segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk kehidupan di dunia. Makan melulu, jalan-jalan melulu, nonton melulu, main game melulu, ya, dan lain-lain deh. Segala sesuatu yang hanya untuk kesenangan daging kita di dunia. Kamu makan harus gak harus makan, tapi kalau kamu makan melulu, itu juga salah. Kamu jadi tidak sehat, dan Tuhan juga tidak suka. Karena bukan orang yang gemuk yang masuk ke surga, ya, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Orang kurus masuk ke surga? Belum tentu juga. Bukan soal gemuk atau kurus, tetapi adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Itu yang masuk ke surga. Tuhan gak mau kalau hidup kamu hanya untuk makan melulu. Ada orang yang hobinya makan, ada orang yang hobinya ke mall melulu. Zaman sekarang susah mau ke mall, jalan-jalan melulu. Ada orang yang nonton TV terus, drama Korea, ya, ada Netflix. Ayo, saya mau katakan, guru-guru, siapapun, siswa-siswi, mama, papa, jangan sampai engkau terikat, ya. Kalau engkau sudah mulai, pasti engkau akan terikat. Apalagi berseri-seri, belum habis penasaran. Oleh sebab itu jangan mulai, ya. Sinetron, ya, ayo, ya. Itu yang bikin film yang sinetron marah kali sama saya, nggak apa-apa deh, karena itu firman Tuhan. Kita baca lagi ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat,
dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Serakah sama loh dengan penyembahan berhala. Apa juga mau, nggak mau sedikit maunya banyak. Ya, dengan kakak, dengan adiknya tidak suka berbagi, dengan saudara tidak suka berbagi. Serakah. Mungkin engkau tidak serakah di dalam makanan, tetapi engkau serakah di dalam waktu. Engkau tidak pernah punya waktu untuk orang lain. Ya? Engkau tidak punya waktu untuk bantu mama atau papa. Engkau tidak punya waktu untuk nemenin mama. Mama lagi sakit, lagi capek, baringan di kamar. Pernah gak kamu duduk atau ikut berbaring di samping mama sambil pijet-pijet kakinya atau tangannya? Atau papa yang capek pulang kerja, pernah gak kamu berikan waktu kamu sedikit buat papa? Papa capek ya, papa tadi kerja, papa boleh gak aku pijitin? Atau ajak ngomong, ya, ajak berdoa. Kamu cuma minta terus, untuk aku. Itu juga serakah. Percabulan, kenajisan, saya mau katakan banyak sekali sinetron, drakor, film-film seri yang di dalamnya terselip percabulan. Ya, bukan hanya tingkah laku tapi perkataan. Ya, percabulan itu bukan soal kepada manusia aja, tapi penyembahan berhala itu juga percabulan secara rohani. Najis secara rohani. Mari yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, ayo bertobat ya. Karena ke atas hal-hal seperti ini Tuhan bisa murka, bisa marah. Lalu dikatakan hawa nafsu. Hawa nafsu yaitu bukan hanya marah aja. Gak sabar, gampang marah, gampang kesinggung. Wah, tuh seperti itu. Terus apa lagi? Makan melulu, itu juga hawa nafsu. Main game, ya itu semua perkara-perkara duniawi. Gak ada ditulis main game, loh itu hawa nafsu loh. Ya, kalau gak main game rasanya aduh. Lalu nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat artinya bukan lagi biasa, tapi wah ada niat-niat jahat untuk mencelakakan orang lain, untuk merugikan orang lain. Mari ya anak-anak, ayat yang ke-6 kita baca ulang. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kita gak mau murka Allah turun atas hidup kita. Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kuasa, dia juga bisa murka. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia tidak mau ciptaannya menjadi rusak. Dia mengasihi kita. Dia tidak mau benih dosa di dalam kita bertambah-tambah besar. Tetapi dia ingin benih dosa menjadi mati, tidak berkembang. Mari pagi ini kita mau ingat, Allah yang saya sembah, yang saya panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang berkuasa, tetapi dia juga bisa murka ketika saya hidup di dalam hawa nafsu dunia. Mari kita dengarkan dulu pujian yang satu ini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua
Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sangat jelas bahwa Engkau bisa murka kepada kami ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dunia. Mari Roh Kudus ingatkan kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang serakah, orang yang menyembah berhala. Mungkin kami tidak percaya kepada dewa, dewi, tetapi kami mempunyai sesuatu yang menjadi berhala kami, game kami, film-film seri kami, hobi kami. Mari ya Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus tolong kami. Kami mau katakan ikatan penyembahan berhala, hawa nafsu, nafsu jahat yang menguasai kami, nafsu duniawi yang menguasai kami, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, kami tidak mau terikat oleh hal-hal yang duniawi meskipun kami hidup di dunia. Mari Roh Kudus tolong kami. Karena Engkau adalah Roh penolong yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Hamba memberkati setiap orang tua. Tuhan berkati mereka dalam segala kelelahan, dalam segala beban berat yang harus dipikul. Bapa, hamba berdoa Tuhan segarkan. Penuhi mereka senantiasa dengan sukacita. Mari Tuhan, setiap anak menjadi anak-anak yang tidak mendatangkan murka Allah, tetapi menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk setiap oma opa yang ikut mendengarkan, untuk setiap opung yang ikut mendengarkan, kakek nenek. Tuhan berkati, Tuhan sehatkan. Persendian tungkai-tungkai yang menjadi lemah, Tuhan kuatkan. Karena Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, jangan biarkan murka Allah turun atas hidup kita. Semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar. Jangan hidup menurut hawa nafsu duniawi. Jangan hidup dalam keserakahan. Belajar berdoa bagi orang lain. Belajar memberikan waktu bagi orang lain. Terutama orang yang di rumahmu dulu, orang tuamu, sanak saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok pagi.